Halo sobat-sobat, dalam video ini saya Jihan dan teman saya Nabila akan menjelaskan rangkuman mengenai film Dua Garis Biru dan analisis perkembangan pada film tersebut. Di sini apa kalian sudah menontonnya? Film Dua Garis Biru merupakan debut dari seorang sutradara, Gina S. Nur, sekaligus penulis skrip. Film ini pada awalnya mendapatkan pro dan kontra dari masyarakat karena mengusung isu yang tabu diperbincangkan mengenai kehamilan pada masa remaja. Namun, pada faktanya film ini sangatlah bermanfaat dan memiliki pesan moral serta edukasi yang banyak untuk para penontonnya, terutama pada remaja. Baik, langsung saja masuk ke filmnya. Film ini berawal dari sepasang kekasih bernama Dara dan Bima yang menjalin hubungan di bangku SMA. Mereka tampak sebagai pasangan yang saling melengkapi dan mengisi. Hubungan mereka pun juga mendapatkan dukungan dari keluarga. Terlihat di mana skin ibu Dara tampak menyukai Bima yang berkepribadian sopan. Dara merupakan siswi yang pintar di sekolahnya, serta memiliki cita-cita untuk melanjutkan kuliah ke Korea. Sementara itu, Bima adalah siswa yang baik hati namun dengan prestasi yang biasa saja. Mereka berdua berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Dara memiliki keluarga kelas menengah yang serba berkecukupan, namun Bima dari keluarga kelas bawah yang tinggal di perkampungan kumuh. Tetapi sayangnya pada suatu ketika mereka melakukan kesalahan di saat rumah Dara sepi, tidak ada kedua orang tua. Karena pada saat itu kedua orang tua Dara sedang sibuk bekerja. Dara dan Bima melewati batas di mana mereka melakukan bersenggama yang mengakibatkan Dara hamil. Tak lama setelah kejadian tersebut, pihak sekolah memanggil orang tua mereka bahwa Dara hamil dan harus dikeluarkan dari sekolah. Dari situ terjadilah konflik hingga Dara melahirkan. Namun, pada akhirnya Dara kembali dapat menjalankan studinya ke Korea setelah melalui berbagai konflik dan perundingan di dalam kedua keluarganya. Dan Bima berakhir dengan mengurus anak mereka bersama kedua orang tuanya. Di sini dapat dipastikan bahwa Bima akan menjadi ayah yang mengurus sepenuhnya dan bertanggung jawab pada anaknya. Menurut Sandrock, seorang psikolog sekaligus penulis, remaja adalah periode transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dengan dewasa. Di sini dapat dilihat bahwa Dara dan Bima merupakan seorang remaja pada tahap masa remaja pertengahan yang diperuntukkan dari usia 15 sampai 18 tahun. Transisi pada remaja melibatkan 3 aspek pada manusia. Yang pertama ada perubahan secara biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Dalam perubahan secara biologis, dapat terlihat bahwa mereka bertumbuh seperti remaja pada umumnya, yakni bertambahnya tinggi badan, memiliki jakun, mengalami perubahan hormonal, dan kematangan pada alat reproduksi. Hal ini terlihat yang dimana Dara dapat hamil setelah melakukan senggama karena sudah mengalami kematangan pada reproduksinya. Lalu yang kedua, perubahan secara aspek kognitif, yakni perubahan yang terjadi dalam kemampuan berpikir secara idealistik dan logis. Seperti yang diketahui, remaja adalah masa penyesuaian kemampuan berpikir akan hal baik dan buruk. Kemampuan berpikir tersebut sangat menentukan perilaku dan perkembangan remaja pada masa yang akan datang. Terlihat di sini Dara sempat mengurungkan dirinya yang ingin menggugurkan kandungan karena perilaku tersebut sangatlah tidak baik dalam ajaran agama manapun. Dan Dara berpikir bahwa hal tersebut juga akan membuatnya terus menyesali di kemudian hari. Hal ini juga terjadi di saat Dara dan Bima berpikir untuk membatalkan hak asuh anak mereka diberikan kepada paman mereka.
mereka juga berpikir jika melakukan hal tersebut, maka mereka akan menyesalinya seumur hidup. Kemudian ada juga pada Skin di mana Dara dan Bima mulai kritis memikirkan akan masa depan dengan mulai berpikir serta merencanakan untuk nanti bekerja dan meraih studi setinggi-tingginya sesuai yang diinginkan. Lalu selanjutnya ialah perubahan sosio-emosional. Perubahan tersebut meliputi kemandirian dan keinginan untuk sering melakukan sesuatu dengan teman sebaya, dan mulainya muncul konflik dengan orang tua. Tergambar jelas dalam film ini bahwa Dara dan Bima senang dan sering berkumpul bersama teman-teman sebayanya, dan mulai mengetahui hal-hal baru di luar didikan orang tuanya. Terdapat juga beberapa Skin di mana Dara sempat berkonflik dengan orang tuanya karena tidak sependapat dan bertentangan. Di sini terlihat bahwa remaja mulai memiliki prinsip dan mulai mengimplementasikannya. Dari film ini juga sempat terlihat pelakuan Bima dan Dara yang pikiran dan tindakannya selalu berubah-ubah. Hal ini dikarenakan ketidakstabilan emosi. Dalam psikologi itu merupakan hal yang wajar bagi remaja dan bagian dari usaha penyesuaian diri pada pola perilaku dan harapan sosial yang baru. Inti dari film ini yang terjadi pada Bima dan Dara dikarenakan terdapat penyesuaian yang salah atau terdapatnya perilaku maladaptif. Perilaku maladaptif atau penyesuaian yang salah ini dianggap kegagalan pada masa remaja. Salah satu penyebab dari perilaku maladaptif ini adalah tidak terpenuhinya tugas perkembangan dengan baik. Menurut Sandrock, ada 8 tugas perkembangan remaja yang harus dipenuhi. Yang pertama, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Kedua, mencapai peran sosial yang matang dari kedua jenis kelamin. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan memanfaatkannya secara efektif. Keempat, mencapai kemandirian secara emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Kelima, mempersiapkan diri untuk pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Keenam, mempersiapkan karir dan ekonomi. Ketujuh, mengembangkan sistem nilai dan etika sebagai penuban tingkah laku dan pengembangan ideologi. Dan yang terakhir, mempunyai kemampuan dan kemauan bertingkah laku sosial dan bertanggung jawab. Jika tugas perkembangan tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka banyak hal-hal negatif yang akan ditimbulkan seiring dengan perkembangannya ke depan, seperti kenakalan remaja, perilaku seksual, kriminalitas, dan penyimpangan sosial lainnya. Hal-hal tersebut merupakan dampak tidak terpenuhinya tugas perkembangan dengan baik. Seperti yang kita ketahui, hal tersebut dapat dihindari dan diminimalisir dengan lingkungan yang mendukung, didikan yang baik, serta tuntunan positif dari berbagai pihak yang mengawal perkembangan remaja akan berpengaruh baik pada perkembangannya di masa mendatang, karena mereka adalah generasi penerus kita. Dalam film Dua Garis Biru ini, tersampaikan jelas bahwa edukasi tentang seks sangat penting sekali, baik dari orang tua dan guru di sekolah, karena remaja sangat rentan dengan hal-hal tersebut. Di sini tergambarkan bahwa Dara dan Bima kurangnya edukasi serta pengawasan ketat dari orang tua. Tentunya, film ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih berhati-hati lagi dalam mendidik generasi muda selanjutnya. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat.